Seorang gadis berkata kepada para pekerja, "Waktu makan siang sudah selesai, sekarang mulai bekerja." Seorang laki-laki sedang membaca buku. Kemudian gadis itu berkata kepadanya, "Kamu seharusnya berbicara secara terpisah." Laki-laki itu begitu sibuk dengan belajarnya sehingga tidak menjawab. Gadis itu marah dan berkata, "Berdirilah." Laki-laki itu berkata, "Saya tidak melakukan apa-apa." Gadis itu marah berkata, "Kalau begitu kamu menyembunyikan sesuatu. Tunjukkan padaku." Dia mengambil buku dengan keras dan berkata, "Apa buku pegawai negeri ini ada di sini? Dan beritahu aku, apakah aku membayarmu untuk bekerja di sini atau untuk membaca buku ini?" Laki-laki itu menjawab, "Nyonya, bulan depan akan ada ujian pegawai negeri. Saya sedang mempersiapkannya." Gadis itu tertawa dan berkata, "Kamu mempersiapkan ujian pegawai negeri? Kamu tahu betapa sulitnya itu? Bahkan siswa yang sangat pintar pun bisa gagal. Kamu seorang pekerja, apakah kamu pikir bisa berhasil?" Laki-laki itu berkata, "Nyonya, saya percaya diri. Saya akan lulus ujian ini dan suatu hari akan menunjukkan bahwa saya bisa menjadi pejabat tinggi." Gadis itu berkata, "Berharap itu bagus, tapi kamu berpikir melebihi batasmu. Itu tidak baik untukmu. Jika kamu gagal besok, hatimu akan hancur." Laki-laki itu berkata, "Nyonya, bermimpi adalah hak semua orang, kaya atau miskin. Mimpi ini bukan hanya milikku, itu juga mimpi ayahku agar aku belajar dan menjadi pejabat tinggi. Sekarang dia sudah tiada, tapi aku akan mewujudkan mimpinya. Aku juga memiliki 2 adik perempuan dan seorang ibu yang sakit, jadi aku harus bekerja untuk membayar biaya kuliahku." Gadis itu berkata, "Baiklah, kamu sedang mewujudkan mimpi ayahmu, tapi lulus ujian pegawai negeri sangat sulit. Dari mana kamu akan mendapat waktu? Apakah kamu akan bekerja di sini atau belajar?" Laki-laki itu berkata, "Nyonya, saya tidak punya banyak waktu, tapi saya tidak menyia-nyiakannya. Saya bangun jam 3 pagi, belajar dari jam 3 sampai 8, lalu pergi bekerja jam 9. Gadis itu berkata, "Aku tidak peduli, pekerjaannya di sini yang penting." Ambil buku itu dan mulai bekerja. Kemudian gadis itu pulang ke rumah. Ibunya bertanya, "Nak, bagaimana harimu?" Gadis itu berkata, "Sangat baik, Bu. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Ada seorang pekerja di sini yang sedang mempersiapkan ujian pegawai negeri." Ibu itu berkata, "Itu hal yang sangat baik." Gadis itu berkata, "Bu, ini bukan pekerjaan yang mudah." Dan dia menceritakan bahwa ini adalah mimpi ayahnya. Ibu itu berkata, "Mungkin dia akan bekerja keras dan mewujudkan mimpi ayahmu." 2 tahun kemudian, laki-laki yang sama datang ke rumah gadis itu sebagai pejabat tinggi. Gadis itu bertanya, "Siapa Anda?" Laki-laki itu berkata, "Nyonya, Anda tidak mengenaliku." Gadis itu berkata, "Aku memang tidak mengenalimu." Laki-laki itu berkata, "Ingat 2 tahun lalu ketika rumahmu sedang dibangun di sektor 50, aku adalah seorang pekerja di sana, dan kamu melihat bukuku." Gadis itu berkata, "Kamu benar-benar berubah. Aku sama sekali tidak mengenalimu." Laki-laki itu berkata, "Nyonya, kenapa aku tidak berubah? Hari itu dikatakan aku tidak bisa lulus ujian ini, tapi lihatlah, hari ini aku telah mewujudkan mimpi ayahku dan menjadi pejabat negeri." Gadis itu berkata, "Aku sangat senang kamu menjadi pejabat. Maafkan aku karena salah menilai tentangmu." Laki-laki itu berkata, "Nyonya, aku membawa manisan untukmu. Dan satu hal, setiap orang berhak bermimpi, kaya atau miskin. Jangan menilai seseorang karena keadaannya. Dengan kerja keras dan dedikasi, segalanya mungkin. Moral, bermimpi adalah hak semua orang dan dengan kerja keras serta dedikasi, hal yang mustahil bisa menjadi mungkin." Suka dan bagikan video ini.